Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus untuk segala kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kami saat ini. Kami rindu untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini yaitu di minggu yang ke-10 setelah Trinitatis, diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan bagi kita. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Kau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah ini kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja kepadamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Ibu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau tahun ini kemerdekaan negara kita Indonesia sudah 75 tahun. Kemerdekaan Indonesia seperti kita ketahui adalah hasil perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang kita. Supaya apa? Supaya Indonesia ini benar-benar lepas daripada tangan para penjajah dan perbudakan yang dilakukan oleh bangsa asing terhadap kita. Kemerdekaan adalah sesuatu hal yang diinginkan oleh setiap orang. Tidak ada orang yang senang diperbudak oleh orang lain. Tetapi sekalipun sudah 75 tahun kita merdeka, bangsa kita masih sering diterpas berbagai isu-isu yang tidak menyenangkan telinga dan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Seperti misalnya diskriminasi terhadap orang-orang tertentu maupun kelompok tertentu. Intoleransi yang menganggap diri paling benar, agama paling benar yang
sedangkan yang lain adalah agama yang salah, kekerasan yang dipraktikkan oleh oknum atau kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama yang membuat orang lain juga akhirnya diperbudak. Dan orang-orang miskin masih sering mengalami ketenggalan, ketidakadilan dari majikannya. Media sosial dijadikan sebagai ajang untuk menghina, alat untuk memperbudak, menghina orang lain. Kita patut terus berdoa kepada Tuhan supaya dalam segala hal negara kita benar-benar merdeka dari segala bentuk diskriminasi dan penjajahan yang terus terjadi di dalam negara kita ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kemerdekaan itu sesungguhnya membawa kebahagiaan bagi kita negara Indonesia dan juga bagi setiap orang yang dibebaskan dari perbudakan. Di dalam teks yang kita baca di dalam minggu ini, kita melihat bagaimana orang Ibrani dimerdekakan karena sebagai budak. Kemerdekaan budak Ibrani ini tentulah berbeda dengan kemerdekaan bangsa kita Republik Indonesia yang kita alami. Karena apa? Karena latar belakang kedua negara ini berbeda. Kedua bangsa ini pasti berbeda. Bentuk dan waktunya juga berbeda, tetapi isinya sama, yaitu diperbudak. Israel dijadikan budak di rumah orang, sementara kita dijadikan budak di rumah kita sendiri. Israel dijajah dan diperah oleh Mesir, sementara kita dijajah oleh Belanda, Portugis, dan Jepang. Keduanya berjuang membebaskan dan memerdekakan diri dari keadaan tersebut. Kita melihat bahwa Israel itu dipimpin oleh Musa dan Harun, sedangkan Indonesia dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Dan di dalam perjuangan pembebasan merebut kemerdekaan, akhirnya kita melihat baik Israel menyimpulkan bahwa itu semua adalah karya Tuhan. Indonesia pun seperti itu. Menyimpulkan bahwa kemerdekaan kita adalah karena rahmat Tuhan. Dan bisa kita lihat itu di dalam pengakuan yang dirumuskan di dalam alinea ketiga, Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 dan Mukadimah Hukum Israel juga di dalam Kejadian pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Dengan demikian, bangsa Israel maupun bangsa Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi kealahan Tuhan yang bekerja membebaskan kemerdekaan semua orang dari segala bentuk penjajahan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kemerdekaan itu adalah kesempatan yang dianugerahkan Allah untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Jikalau seluruh umat beragama Indonesia mengakui kepemimpinan Allah, seharusnya menyadari makna daripada kemerdekaan itu sendiri, yang tentunya bukan karena hasil, walaupun ada perjuangan di sana, tetapi kemerdekaan itu semata-mata adalah karena anugerah Tuhan. Maka kita sesungguhnya memiliki kewajiban moral demi mensejahterakan sesama bangsa yang menderita. Allah bertujuan membebaskan dan memerdekakan Israel dan juga Indonesia. Agar apa? Agar membangun kerjasama demi membebaskan dan memerdekakan orang-orang yang masih di dalam kesengsaraan. Kemerdekaan yang dianugerahkan Tuhan kepada masyarakat bangsa Indonesia perlu kita syukuri melalui perbuatan baik yang Tuhan memang kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam hal inilah sesungguhnya kita sebagai warga negara harus melakukan tindakan-tindakan yang konkret di dalam mengisi kemerdekaan ini. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita terima sampai dengan hari ini itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Di tengah suasana kemerdekaan kita, di dalam teks Ulangan 15 ayat 12 sampai dengan 18 ini, menjelaskan sebuah hukum yang berlaku mengenai pembebasan budak Ibrani. Dahulu setiap umat Tuhan dengan pertolongan Tuhan dapat keluar dari Mesir dari perbudakan. Dari nats ini kita melihat umat Israel diberi kesempatan untuk penghapusan hutang dan pembebasan budak. Budak yang telah bekerja di dalam lingkungan sebangsanya selama 6 tahun harus dibebaskan pada tahun yang ke-7 dan tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Bangsa Israel tidak diperbolehkan melepaskan budak-budak mereka tanpa berbekalan yang memadai. Harus diberikan kambing domba dan berbagai perlengkapan lainnya, properti lainnya.
di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan 13 kita bisa lihat. Kasih akan sesama menuntut bangsa Israel memberikan makanan yang cukup kepada mereka sehingga mereka bisa bertahan hidup sampai mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Kemurahan hati yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel hendaknya dipraktikkan kepada budak dengan memberikan mereka kambing domba, gandum dan anggur sebagai bentuk penghargaan sehingga kebutuhan mereka harus dipenuhi. Di dalam ayat yang ke-14 kita lihat pada waktu pembebasan budak Tuhan dituntut memberikan perlengkapan yang layak supaya hambanya dapat memulai hidup yang baru. Karena waktu 6 tahun adalah waktu yang cukup untuk membayar hutang mereka pada orang yang memperbudak mereka. Biasanya memang pada masa itu orang menjadi budak itu karena terlilit hutang. Hal ini sebenarnya sesungguhnya mengingatkan bangsa Israel yang pernah mengalami perbudakan dan penderitaan yang sangat luar biasa di tanah Mesir. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, mereka boleh dibebaskan dan keluar dari sana. Di ayat yang ke-15. Maka dengan membekali budak yang telah dimerdekakan itu, setiap orang Israel diingatkan bahwa demikianlah juga Allah telah memerdekakan mereka dari perbudakan yang dilakukan oleh Mesir. Dan sekaligus sesungguhnya memberi berkat yang melimpah-limpah kepada mereka. Maka di dalam ayat 16 kita melihat ada budak yang diberikan kebebasan untuk memilih apakah tetap menjadi budak atau tidak. Ternyata ada yang tetap menjadi budak dan mencintai keluarga dan masih senang tinggal bersama tuannya. Walaupun ada tanda untuk budak tersebut yaitu dibawa ke pintu rumah dan ditindik telinganya sehingga dia menjadi budak seumur hidupnya. Hal ini pun berlaku bagi budak perempuan. Untuk membebaskan seseorang, budak harus dengan tulus hati dan tidak boleh bersungut-sungut dan merasa kesal. Kenapa? Karena mereka telah menjadi budak selama 6 tahun dan telah memberi tuannya jasa 2 kali lipat upah daripada seorang pekerja harian, seorang pelayan. Jadi bangsa Israel melakukan pembebasan budak sebagai apa? Sebagai wujud memberlakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan tidak boleh diabaikan. Karena dengan melakukannya maka Tuhan Allah akan memberkati segala usaha mereka. Di ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saat ini sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan lewat Yesus Kristus dari perbudakan dosa. Ia telah memerdekakan kita dan telah menghapus semua surat hutang dosa kita karena dosa, yakni dengan membayar dengan darahnya sendiri menjadi tebusan bagi umat manusia. Dan itu berlaku sekali untuk selama-lamanya. Kita adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Dan oleh karena kasih-Nya, oleh kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita telah dimerdekakan, janganlah kita akhirnya mau memperhambakan diri kita di dalam kuasa kegelapan. Seolah-olah anak Allah tidak pernah dikorbankan bagi kita dan juga semua umat manusia. Hal itu mengingatkan kita sebagai orang-orang yang sudah merdeka. Kita juga dapat berbagi. Kita juga dapat memaafkan orang yang bersalah kepada kita serta dapat menanggung bebannya. Beban orang-orang yang berkekurangan dan menderita. Pemberlakuan kemerdekaan yang saling membebaskan akan terwujud bila kita saling peduli dengan sesama manusia. Dan inilah yang Tuhan Allah akan memberkati segala usaha kita. Jadi bersama dengan umat sebangsa kita menyambut anugerah Allah ini dengan bersyukur atas kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai gereja. Karena kita bersyukur atas anugerah kemerdekaan itu juga, kita juga harus membebaskan orang lain. Sebab sesungguhnya Allah adalah Allah yang membebaskan dan tidak menghendaki adanya penjajahan terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, mari sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, kita terpanggil untuk membawa kelepasan kepada seluruh dunia. Mari memberitakan kelepasan dari Tuhan Yesus yang sudah kita alami. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita renungkan secara khusus lagi di dalam bagian ini?
Pertama, sebagai warga negara yang baik, kita harus terus berjuang untuk membebaskan ketertinggalan kita menuju Indonesia maju. Kita harus meningkatkan mutu sumber daya kita di segala bidang. Kita sebagai pelajar, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai pekerja, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Supaya bangsa ini sungguh-sungguh bisa maju. Mental kita bukan lagi mental menjajah, membodohi, memfitnah, mengkritik. Melainkan kita memiliki mental pembebas dan memberikan masukan, ide-ide kritik untuk membangun agar kita menjadi bangsa yang maju. Termasuk juga hal itu berlaku di dalam gereja dan di tengah-tengah masyarakat di mana kita tinggal. Yang kedua, kita harus berlomba-lomba meningkatkan kemajuan pelayanan gereja di berbagai bidang. Unggul melayani dalam kebersamaan menjadi bukti kita sebagai pembebas dari ketertinggalan kita. Jika selama ini kita masih bekerja sendiri-sendiri, maka kita berusaha bekerja bersama-sama untuk memajukan gereja di mana kita berada saat ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita adalah orang yang merdeka, maka mari kita memerdekakan orang lain. Oleh karena Kristus sudah memberi yang terbaik bagi kita, maka kita juga harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Lewat apa? Lewat segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk membebaskan orang-orang yang di dalam tertindas keterpurukan, baik itu secara ekonomi, tertindas secara pendidikan, atau hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan. Mari kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kasih-Mu bagi kami. Bersyukur untuk negara ini yang sudah 75 tahun merdeka. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami juga. Bahkan kami semua warga negara Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati kami. Terpujilah Engkau Bapa di dalam seluruh kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau bagi setiap kami yang hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami di dalam semua pergumulan persoalan kami. Kiranya nama-Mu terus akan dipermuliakan di dalam seluruh kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.